Sebelum meninggal, suamiku membuat sebuah video tanpa sepengetahuanku. Dan 2 hari setelah suamiku meninggal, ibu mertua mengadakan sebuah pesta mewah di rumah, dan mengundang pengacara untuk membacakan surat wasiat warisan suamiku. Lalu dia berbisik padaku, "Kamu hanya punya waktu 12 jam. Kemasi barang-barang rongsokanmu. Besok pagi aku tidak mau bangun melihat wajahmu lagi." Tapi tiba-tiba pria pengacara itu berdiri dan berkata, "Tunggu. Masih ada satu hal lagi yang harus kalian tahu." Dan saat sebuah rekaman video diputar, seketika seluruh ruangan terdiam. Karena ternyata, isi video itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam kamar utama itu terasa begitu dingin dan hampa. Rina duduk termenung di tepi ranjang yang spray putihnya masih menyisakan aroma tubuh mendiang suaminya, Adam. Baru 2 hari yang lalu, tubuh kaku Adam diangkat dari ranjang ini untuk dimakamkan. Namun hari ini ingar-bingar suara musik dan gelak tawa justru terdengar membahana dari lantai bawah rumah mewah mereka. Rina meremas jemarinya yang gemetar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin rias yang besar. Wanita berhijab itu tampak begitu rapuh dengan wajah pucat dan mata yang bengkak, karena terlalu banyak menangis. Tidak ada bedak atau perhiasan yang menempel di tubuhnya, hanya gamis berwarna gelap yang sederhana sebagai tanda duka yang mendalam. Namun, duka itu sepertinya hanya milik Rina seorang. Di lantai bawah, kenyataan yang terjadi sungguh bertolak belakang dengan apa yang dirasakan Rina. Ibu Maya, ibu mertuanya, justru mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Pesta itu diberi tajuk doa bersama, namun pelaksanaannya lebih mirip perayaan kemewahan. Rina menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya sebelum melangkah keluar kamar. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi di dalam kamar, karena Ibu Maya sudah 3 kali menyuruh pelayan untuk memanggilnya turun. Dengan langkah berat, Rina menuruni tangga melingkar yang megah itu. Matanya menyapu pemandangan di ruang tengah yang sangat luas. Lampu kristal gantung yang besar menyala terang benderang, memantulkan cahaya pada perhiasan-perhiasan mahal yang dikenakan oleh para tamu undangan. Ibu Maya berdiri di tengah kerumunan teman-teman sosialitanya. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian sutra yang sangat mencolok dengan kalung emas besar melingkar di lehernya. Wajahnya dipoles riasan tebal, menyembunyikan kerutan penuaan dengan sempurna. Tidak ada sedikitpun guratan kesedihan di wajah itu. Ia tertawa lebar saat seorang temannya membisikkan sesuatu, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Rina. Di sudut lain, Ferry, adik ipar Rina, terlihat sedang sibuk memamerkan kunci mobil sedan mewah milik Adam kepada teman-temannya yang datang. Mereka tertawa-tawa sambil menikmati hidangan mahal yang tersaji di meja prasmanan. Hati Rina terasa perih, seolah diiris sembilu melihat betapa cepatnya mereka melupakan Adam. Rina baru saja menapakkan kaki di lantai dasar ketika Ibu Maya menyadari kehadirannya. Senyum di wajah Ibu Maya seketika lenyap, berganti dengan tatapan tajam yang merendahkan. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Rina segera mendekat. Rina berjalan menunduk melewati para tamu yang menatapnya dengan pandangan menilai. Bisik-bisik mulai terdengar di sekelilingnya. Mereka membicarakan penampilan Rina yang dianggap tidak pantas berada di tengah kemewahan rumah ini. Rina memang berasal dari keluarga sederhana, dan hal itulah yang selalu menjadi bahan hinaan Ibu Maya selama 5 tahun pernikahannya dengan Adam. Saat Rina sampai di hadapan Ibu Maya, ibu mertuanya itu tidak menyapanya dengan lembut. Ibu Maya justru menyodorkan sebuah nampan berisi gelas-gelas kosong bekas minuman tamu. Suaranya terdengar ketus dan dingin saat memerintah Rina. Ia berkata bahwa pelayan sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan utama, jadi Rina harus membantu membereskan gelas-gelas kotor. Rina tertegun sejenak. Ia adalah istri pemilik rumah ini, istri mendiang Adam yang membangun kekayaan ini, namun ia diperlakukan layaknya pembantu di rumahnya sendiri. Namun, Rina tidak ingin membuat keributan. Ia tidak ingin arwah suaminya tidak tenang melihat pertengkaran di rumah. Dengan patuh, Rina menerima nampan itu. Rina mulai berkeliling mengambil gelas-gelas kotor dari meja tamu. Setiap kali ia mendekat, para tamu wanita teman Ibu Maya akan sengaja menggeser duduk mereka seolah-olah Rina membawa penyakit menular. Salah satu teman Ibu Maya, seorang wanita dengan rambut disanggul tinggi, bahkan sengaja berdaham keras saat Rina mengambil gelas di depannya. Wanita itu berkata dengan suara yang cukup lantang agar didengar orang lain, menyindir tentang nasib menantu yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan karena suaminya sudah tiada. Rina mendengar semua itu dengan jelas. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mendesak ingin keluar.
Ia harus kuat. Adam selalu berpesan padanya untuk menjadi wanita yang tegar, apapun yang terjadi. Di tengah kesibukannya melayani tamu, mata Rina menangkap sosok yang asing. Di pojok ruangan, dekat dengan pintu menuju taman belakang, duduk seorang pria tua. Pria itu mengenakan setelan jas yang terlihat agak kuno dan sedikit lusuh. Sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang memakai pakaian bermerek terbaru. Pria itu duduk sendirian, hanya ditemani segelas air mineral. Ia tidak berbicara dengan siapapun, namun matanya yang tajam terus memperhatikan gerak-gerik Rina sejak tadi. Rina merasa belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah itu kerabat jauh Adam yang datang melayat. Namun, sorot mata pria itu tidak menyeratkan duka biasa, melainkan seperti sedang mengamati dan menilai situasi. Tiba-tiba, suara pecahan gelas terdengar nyaring, menghentikan musik dan obrolan para tamu. Rina tersentak. Ternyata Siku Ferry menyenggol lengan Rina saat ia lewat dengan terburu-buru sambil tertawa. Nampan yang dipegang Rina oleng, dan 2 gelas kristal jatuh menghantam lantai marmer, hingga hancur berkeping-keping. Cairan sisa minuman membasahi karpet mahal yang baru saja dibeli Ibu Maya bulan lalu. Keheningan melanda ruangan itu. Semua mata tertuju pada Rina yang berdiri mematung dengan wajah pucat. Ferry, yang jelas-jelas menabraknya, justru memasang wajah kaget yang dibuat-buat dan langsung menuduh Rina tidak becus bekerja. Ibu Maya bergegas datang membelah kerumunan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Tanpa bertanya apa yang terjadi, ia langsung memarahi Rina di depan puluhan tamu undangan. Kata-kata kasar meluncur dari mulutnya tanpa saringan. Ia menyebut Rina ceroboh, tidak tahu diri, dan hanya bisa merusak barang-barang mahal. Rina mencoba membela diri dengan suara pelan, mengatakan bahwa Ferry yang menabraknya. Namun, pembelaan itu justru membuat Ibu Maya semakin murka. Ia tidak terima anak kesayangannya disalahkan. Bagi Ibu Maya, Ferry adalah pangeran, sedangkan Rina hanyalah benalu yang beruntung dinikahi oleh Adam. Rina menunduk dalam-dalam, membiarkan caci maki itu menghujani dirinya. Ia berjongkok untuk memungut pecahan kaca, mengabaikan rasa perih di hatinya yang jauh lebih sakit daripada goresan kaca di jarinya. Saat ia sedang membersihkan lantai, ia sekilas melihat ke arah pojok ruangan lagi. Pria tua berjas lusuh itu masih di sana. Kali ini, pria itu tidak lagi duduk santai. Ia berdiri tegak, tangannya mengepal di sisi tubuhnya, dan rahangnya mengeras seolah menahan kemarahan melihat perlakuan Ibu Maya terhadap Rina. Namun, pria itu belum melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menunggu saat yang tepat. Rina segera mengalihkan pandangannya, fokus pada pecahan kaca di tangannya, tidak menyadari bahwa kejadian malam ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan mengubah hidupnya besok pagi. Setelah insiden gelas pecah itu, pesta kembali berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Para tamu kembali tertawa dan berdansa kecil, sementara Rina digiring oleh Ibu Maya menjauh dari keramaian. Ibu Maya mencengkeram lengan atas Rina dengan sangat kuat, kuku-kukunya yang panjang menancap menembus kain gamis Rina, menimbulkan rasa sakit yang nyata. Ibu Maya menyeret Rina menuju lorong sepi di dekat dapur bersih, tempat yang tidak terjangkau oleh pandangan para tamu. Di sana, topeng ramah yang biasa dipasang Ibu Maya di depan umum runtuh seketika, digantikan oleh wajah asli yang penuh kebencian dan kejijikan. Ibu Maya melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat Rina sedikit terhuyung menabrak dinding. Napas Ibu Maya memburu, bukan karena lelah, tapi karena luapan emosi yang sudah lama ia pendam. Ia menatap Rina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Dengan suara berbisik yang mendesis tajam seperti ular, Ibu Maya mulai mengucapkan kalimat yang akan selalu diingat Rina seumur hidupnya. Ia mengatakan bahwa kesabarannya sudah habis. Selama Adam masih hidup, ia terpaksa menahan diri untuk tidak mengusir Rina demi menjaga perasaan anaknya. Tapi sekarang, Adam sudah tiada, dan tidak ada lagi alasan bagi Ibu Maya untuk membiarkan Rina tinggal di istana miliknya. Ibu Maya mendekatkan wajahnya ke wajah Rina, matanya melotot penuh ancaman. Ia memberikan ultimatum yang sangat jelas dan kejam. Ia berkata bahwa Rina hanya memiliki waktu 12 jam dari sekarang. Waktu itu harus digunakan Rina untuk mengemasi seluruh barang-barangnya. Ibu Maya menekankan bahwa besok pagi, tepat saat matahari terbit, ia tidak mau lagi melihat wajah Rina di rumah ini. Jika Rina masih terlihat batang hidungnya besok pagi, Ibu Maya mengancam akan menyuruh satpam untuk menyeret Rina keluar secara paksa di hadapan para tetangga, sebuah penghinaan yang pasti akan sangat memalukan. Rina ternganga mendengar pengusiran yang begitu mendadak dan tidak manusiawi ini. Ia mencoba berbicara, mengingatkan Ibu Maya bahwa ini adalah rumah Adam, suaminya, dan ia berhak tinggal di sini setidaknya sampai masa iddahnya selesai atau sampai pembagian warisan jelas. Namun, Ibu Maya tertawa sinis.
tawa yang kering dan tanpa rasa humor. Ia berkata dengan sombong bahwa seluruh harta Adam otomatis akan kembali kepada ibunya, karena mereka belum memiliki anak. Ia menganggap Rina tidak punya hak sepeser pun atas rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, maupun perabotan di dalamnya. Bagi Ibu Maya, Rina datang tanpa membawa apa-apa, maka ia pun harus pergi tanpa membawa apa-apa. Tiba-tiba, Ibu Maya berjalan menuju sebuah lemari penyimpanan di bawah tangga. Ia membuka pintu lemari itu dan menarik keluar sebuah benda dengan kakinya. Benda itu adalah sebuah kotak kardus bekas mie instan yang sudah terlihat kusam dan berdebu. Lakban coklat yang menyegelnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Ibu Maya menendang kotak kardus itu hingga bergeser dan berhenti tepat di kaki Rina. Rina menatap kotak itu dengan bingung. Ia mengenali kotak itu. Itu adalah kotak yang dulu dibawa Adam saat mereka pindah ke rumah ini 5 tahun lalu. Ibu Maya berkata dengan nada mengejek bahwa itu adalah satu-satunya warisan yang pantas untuk Rina. Ia menyebutnya sebagai kotak sampah berisi barang rongsokan yang selalu dijaga Adam seperti orang gila. Ibu Maya memerintahkan Rina untuk membawa pergi kotak itu sekalian. Ia tidak mau ada sampah peninggalan Adam yang mengotori gudangnya. Setelah mengatakan itu, Ibu Maya berbalik badan dan melenggang pergi kembali ke ruang pesta, meninggalkan Rina sendirian di lorong yang dingin itu bersama sebuah kotak kardus tua. Rina perlahan berjongkok. Air matanya kembali menetes, membasahi pipinya. Ia merasa begitu tidak berdaya. Diusir dari rumah yang ia rawat dengan penuh kasih sayang selama 5 tahun, di saat tanah makam suaminya bahkan belum kering. Namun, Rina teringat pesan Adam. Adam pernah berkata bahwa di dunia ini, seringkali penampilan luar menipu, dan hal yang paling berharga seringkali tersembunyi di tempat yang paling tidak diduga. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rina mencoba mengangkat kotak kardus itu. Ia mengira kotak itu akan ringan karena Ibu Maya menyebutnya berisi rongsokan atau majalah bekas. Namun, saat Rina mengangkatnya, ia terkejut. Kotak itu sangat berat. Jauh lebih berat dari ukurannya. Ada bunyi logam berat yang beradu pelan di dalamnya saat kotak itu digerakkan. Rina mengerutkan kening. Rasa penasaran menyelinap di tengah kesedihannya. Apa sebenarnya isi kotak ini? Kenapa ada menyimpannya di gudang dalam kardus bekas mie instan jika isinya seberat ini? Namun, ini bukan tempat yang aman untuk membukanya. Rina mendekap kotak berat itu erat-erat di dadanya dan berjalan tertatih menaiki tangga menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Rina meletakkan kotak itu di atas meja. Ia mengunci pintu kamar rapat-rapat, takut jika tiba-tiba Ferry atau Ibu Maya masuk untuk mengganggunya lagi. Suara musik dari bawah masih terdengar samar-samar, tapi Rina mencoba mengabaikannya. Ia menatap jam dinding. Waktu 12 jam yang diberikan Ibu Maya sudah mulai berjalan. Ia harus segera berkemas. Rina mengeluarkan koper besarnya dan mulai memasukkan baju-bajunya. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian sederhana miliknya, tidak menyentuh satupun perhiasan atau tas bermerek yang pernah dibelikan Adam, karena ia tahu Ibu Maya pasti akan mempermasalahkannya jika ia membawanya. Ia tidak butuh harta itu, ia hanya butuh harga dirinya. Setelah selesai memasukkan pakaian, pandangan Rina kembali tertuju pada kotak kardus di atas meja. Ia mendekatinya perlahan. Tangannya meraba permukaan kardus yang kasar dan berdebu. Ada tulisan tangan Adam di sisi kardus itu, menggunakan spidol hitam permanen yang tintanya sudah mulai pudar. Tulisannya berbunyi, "Untuk masa depan." Hati Rina berdesir. Ia ingat Adam pernah bercanda soal kotak ini. Adam bilang ini adalah kotak darurat jika suatu hari dunia runtuh menimpa mereka. Rina selalu mengira itu hanya bercandaan Adam tentang koleksi komik lamanya atau mainan masa kecilnya. Rina mengambil gunting dari laci rias. Ia hendak membuka lakban kotak itu. Namun, sebelum gunting itu menyentuh lakban, terdengar ketukan pintu yang sopan namun tegas. Ketukan itu berbeda dengan cara Ibu Maya atau pelayan mengetuk pintu. Rina terdiam, waspada. Ia bertanya siapa yang ada di luar. Sebuah suara pria yang berat dan tenang menjawab dari balik pintu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Burhan. Ia berkata bahwa ia adalah pengacara yang diutus oleh almarhum Adam, dan ada hal sangat mendesak yang harus dibicarakan malam ini juga, sebelum matahari terbit. Rina terpaku. Nama itu asing baginya, tapi nada bicaranya terdengar tulus. Rina melihat ke arah kotak kardus, lalu ke arah pintu. Sepertinya, malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang, dan rahasia yang disimpan Adam selama ini akan segera terungkap. Rina meletakkan guntingnya, merapikan hijabnya, dan berjalan menuju pintu untuk memutar kunci, siap menghadapi takdir apapun yang ada di balik pintu itu. Rina berdiri terpaku di ambang pintu kamar dengan jantung yang berdegup kencang. Di hadapannya berdiri sosok pria tua yang tadi dilihatnya duduk sendirian di pojok ruang pesta.
Dari jarak dekat, pria itu terlihat jauh lebih berwibawa meskipun pakaiannya tampak sederhana dan agak lusuh. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Burhan, menatap Rina dengan sorot mata yang teduh namun penuh ketegasan. Ia tidak membawa tas kerja kulit mengkilap seperti pengacara pada umumnya, melainkan hanya sebuah map tebal berwarna hitam yang dipeluknya erat di dada. Pak Burhan meminta izin untuk berbicara sebentar, namun ia menegaskan bahwa pembicaraan ini tidak bisa dilakukan di dalam kamar karena waktu yang sangat terbatas. Ia meminta Rina untuk segera turun kembali ke ruang tengah bersamanya, karena drama sesungguhnya akan segera dimulai di bawah sana. Rina sempat ragu. Ia baru saja diusir dan dipermalukan, rasanya ia tidak punya kekuatan mental lagi untuk kembali menghadapi wajah-wajah sinis teman-teman Ibu Maya. Namun, melihat keseriusan di wajah Pak Burhan dan mengingat pesan misterius di kotak kardus peninggalan Adam, Rina merasakan dorongan kuat untuk percaya. Ia mengangguk pelan, menutup kembali pintu kamarnya, dan berjalan mengikuti langkah Pak Burhan menuju tangga. Saat mereka menuruni anak tangga, suasana di ruang tengah sudah berubah. Musik yang tadinya berdentum keras kini telah dimatikan. Para tamu undangan duduk berderet di kursi-kursi yang diatur menghadap ke sebuah mimbar kecil dadakan. Di sana berdiri Ibu Maya dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan. Di sebelahnya berdiri seorang pria muda necis dengan setelan jas abu-abu mengkilap yang sedang sibuk menata tumpukan dokumen. Itu adalah pengacara sewaan Ibu Maya yang baru saja datang. Ibu Maya sengaja mengumpulkan semua orang bukan hanya untuk pesta, tapi untuk menyaksikan momen peresmian perpindahan harta warisan Adam kepadanya. Ia ingin dunia tahu bahwa kerajaan bisnis dan aset peninggalan anaknya kini berada di bawah kekuasaannya sepenuhnya. Rina dan Pak Burhan berhenti di bordes tangga, mengamati pemandangan itu dari ketinggian sebelum turun sepenuhnya. Tidak ada yang menyadari kehadiran mereka, karena semua mata tertuju pada Ibu Maya, yang sedang mengetuk mikrofon untuk meminta perhatian. Ibu Maya memulai pidatonya dengan suara yang dibuat-buat sedih. Ia menceritakan betapa hancur hatinya kehilangan putra tercinta, namun ia harus tetap kuat demi menyelamatkan aset keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Matanya sempat melirik ke arah tangga, mencari sosok Rina, namun ia tidak menemukannya dan berasumsi Rina sedang menangis di kamar. Ibu Maya kemudian mempersilakan pengacaranya untuk membacakan apa yang ia klaim sebagai surat wasiat sah dari Adam. Pria muda necis itu maju, membuka dokumennya dengan gaya teatrikal, dan mulai membaca dengan suara lantang. Ia membacakan poin-poin yang menyatakan bahwa karena pernikahan Adam dan Rina belum dikaruniai keturunan, maka secara hukum adat dan keinginan keluarga, seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk rumah, tanah, deposito, dan saham perusahaan, dikembalikan sepenuhnya kepada ibu kandung Adam, yaitu Ibu Maya. Para tamu undangan bertepuk tangan riuh, beberapa berbisik memuji langkah Ibu Maya yang dianggap cerdas mengamankan harta keluarga. Ferry yang duduk di barisan depan bertepuk tangan paling keras sambil tersenyum lebar membayangkan uang yang akan segera ia dapatkan. Tepat saat pengacara muda itu hendak menutup mapnya dan meminta tanda tangan saksi, sebuah suara berat dan lantang menggema dari arah tangga, memotong keriuhan tepuk tangan itu. Suara itu berteriak lantang meminta semua kegiatan dihentikan karena dokumen yang dibacakan itu cacat hukum dan penuh kebohongan. Seketika hening menyelimuti ruangan. Ratusan pasang mata menoleh serentak ke arah sumber suara. Mereka melihat Rina berdiri didampingi oleh Pak Burhan, pria tua berjas lusuh yang sejak tadi mereka abaikan. Ibu Maya terbelalak kaget. Wajahnya memerah menahan marah karena momen kemenangannya diganggu. Ia berteriak kepada satpam untuk mengusir orang gila yang menyusup ke pestanya itu. Ferry langsung berdiri dan berjalan kasar mendekati Pak Burhan, hendak mendorong pria tua itu. Namun, langkah Ferry terhenti ketika Pak Burhan mengeluarkan sebuah kartu identitas dari saku jasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pak Burhan dengan tenang namun tegas memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan gelandangan atau tamu tak diundang. Ia adalah Burhan Shah Putra, pendiri firma hukum terbesar di ibu kota, firma hukum yang menangani kasus-kasus konglomerat besar. Nama itu seketika membuat beberapa tamu undangan yang mengerti dunia bisnis tersentak kaget. Mereka mulai berbisik-bisik panik. Bagaimana mungkin pengacara sekelas Burhan Shah Putra, yang bayarannya miliaran rupiah, mau datang ke rumah ini dengan penampilan seperti itu? Pengacara muda sewaan Ibu Maya yang tadinya sombong kini wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar memegang dokumen. Ia jelas tahu siapa Burhan Shah Putra, senior yang sangat ditakuti di dunia hukum karena integritasnya yang tanpa kompromi. Pak Burhan berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menyisih memberinya jalan. Aura kewibawaannya begitu kuat, hingga membuat Ibu Maya pun terdiam kaku di atas mimbar. Pak Burhan naik ke mimbar dan mengambil alih mikrofon dari tangan Ibu Maya yang gemetar. Ia menatap tajam ke arah Ibu Maya, lalu beralih ke pengacara muda di sebelahnya. Dengan suara dingin,
Pak Burhan mengatakan bahwa surat wasiat yang baru saja dibacakan itu adalah palsu karena dibuat di bawah tekanan dan tanpa sepengetahuan almarhum Adam semasa hidup. Ia menjelaskan bahwa Adam sudah mengantisipasi hari ini akan datang. Sebulan sebelum meninggal, Adam datang menemui Pak Burhan secara rahasia untuk menyusun wasiat yang sebenarnya. Wasiat ini dilindungi oleh enkripsi digital dan terdaftar resmi di Pusat Data Kementerian Hukum, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukan atau mengubah isinya, bahkan Ibu Maya sekalipun. Pak Burhan menepuk map hitam tebal yang dibawanya. Ia berkata bahwa di dalam map ini tersimpan salinan fisik dari kehendak terakhir Adam yang sah dan mengikat secara hukum. Ibu Maya yang mulai panik mencoba membela diri. Ia berteriak histeris menuduh Pak Burhan bersekongkol dengan Rina untuk menipunya. Ia menuduh Rina telah membayar orang tua ini untuk berakting. Ibu Maya berusaha memprovokasi tamu-tamu agar tidak percaya. Ia mengatakan mustahil anaknya menyewa pengacara mahal tanpa sepengetahuannya, karena ia memegang kendali atas semua rekening Adam. Namun, Pak Burhan hanya tersenyum tipis mendengar tuduhan itu. Ia berkata bahwa Adam adalah pria yang jauh lebih cerdas dari yang ibunya duga. Adam tidak menggunakan uang yang diketahui ibunya, melainkan menggunakan aset pribadinya yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Pak Burhan kemudian meminta Tanto, kepala keamanan, untuk menurunkan layar proyektor besar yang biasa digunakan Ferry untuk menonton film. Pak Burhan berkata bahwa sebelum ia membacakan dokumen hukum yang membosankan, Adam meninggalkan sebuah video pesan terakhir yang wajib ditonton oleh semua orang yang hadir di ruangan ini, terutama Ibu Maya. Rina berdiri di samping mimbar, tangannya saling meremas dingin. Ia tidak tahu menahu soal video ini. Adam tidak pernah cerita bahwa ia merekam sesuatu. Hatinya berdebar antara takut dan rindu ingin melihat wajah suaminya lagi. Tanto dengan sigap menurunkan layar putih besar di belakang mimbar. Ruangan menjadi gelap saat lampu-lampu kristal dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya proyektor yang menyorot terang ke layar putih. Suasana yang tadinya penuh pesta pora kini berubah menjadi tegang dan mencekam seperti ruang sidang pengadilan. Ibu Maya mundur beberapa langkah, kakinya lemas, ia jatuh terduduk di kursi yang ditarikan oleh Ferry. Firasat buruk mulai merayapi hati Ibu Maya. Ia merasa kendali yang selama ini ia pegang teguh perlahan mulai lepas dari genggamannya. Pak Burhan menancapkan sebuah flash disk ke laptop yang terhubung ke proyektor, lalu menekan tombol putar. Layar proyektor berkedip sebentar sebelum menampilkan gambar yang sangat jernih. Sosok Adam muncul di sana, duduk di kursi kerjanya di ruang baca yang terletak di lantai 2 rumah ini. Ia mengenakan kemeja biru muda favoritnya, terlihat segar dan sehat, jauh berbeda dengan kondisi terakhirnya saat sakit parah. Video itu sepertinya direkam sekitar 1 bulan yang lalu, saat Adam masih bisa beraktivitas normal. Melihat wajah suaminya yang tersenyum tenang di layar, tangis Rina pecah. Ia membekap mulutnya agar isak tangisnya tidak mengganggu suara video. Kerinduan yang membuncah membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan sedetik pun. Di layar, Adam menatap lurus ke lensa kamera, seolah-olah ia sedang menatap langsung mata setiap orang yang ada di ruangan itu sekarang. Tatapannya teduh namun menyimpan ketajaman yang membuat siapapun yang punya salah merasa terintimidasi. Suara Adam terdengar jernih memenuhi ruangan melalui pengeras suara. Ia memulai dengan menyapa Rina dengan sebutan istriku tercinta, lalu menyapa ibunya. Nada suaranya tenang, tapi kata-kata yang diucapkannya mengandung sindiran tajam. Adam berkata bahwa jika video ini diputar oleh Pak Burhan, itu artinya ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan jika prediksinya benar, video ini pasti diputar di tengah keramaian pesta yang diadakan ibunya, tepat setelah ibunya mencoba mengusir Rina. Adam tersenyum getir di layar, seolah ia bisa melihat masa depan. Ia mengatakan bahwa ia sangat mengenal sifat ibunya. Ia tahu ibunya tidak akan sabar menunggu tanah kuburannya kering untuk menendang Rina keluar dan menguasai semua harta. Para tamu undangan mulai gelisah, saling berpandangan dengan canggung. Mereka mulai menyadari bahwa pesta yang mereka hadiri ini sebenarnya adalah skenario jahat yang sudah ditebak oleh almarhum. Adam kemudian memperbaiki posisi duduknya di video, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Ia berkata bahwa sudah saatnya ia membuka sebuah rahasia besar yang selama ini ia tutup rapat demi menjaga kehormatan ibunya di mata masyarakat. Adam mulai bercerita tentang sejarah keuangan keluarga mereka. Ia mengingatkan Ibu Maya pada kejadian 5 tahun lalu, saat ayah Adam meninggal dunia. Saat itu, semua orang mengira ayah Adam meninggalkan warisan berlimpah. Namun faktanya, ayah Adam meninggalkan hutang bisnis yang sangat besar dan gaya hidup Ibu Maya yang boros, serta kegemaran Ferry berjudi telah menguras habis tabungan keluarga. Adam mengungkapkan fakta yang mengejutkan, keluarga mereka sebenarnya sudah bangkrut total 5 tahun lalu. Rumah mewah tempat mereka berdiri sekarang ini sebenarnya sudah disita oleh bank karena gagal bayar.
Suara bisik-bisik tamu semakin kencang. Wajah Ibu Maya berubah pucat pasi, seperti darah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia mencoba bangkit untuk menghentikan video, berteriak bahwa itu bohong, tapi Pak Burhan menghalanginya dengan tegas, memintanya untuk duduk dan mendengarkan sampai selesai. Di layar, Adam melanjutkan ceritanya. Ia menjelaskan bahwa saat kebangkrutan itu terjadi, Adamlah yang bekerja keras banting tulang. Ia tidak hanya mengandalkan gaji kantor, tapi diam-diam ia sukses besar dalam investasi saham teknologi di luar negeri yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk ibunya. Dengan uang hasil jerih payahnya sendiri itulah, Adam menebus kembali rumah yang disita bank, melunasi hutang-hutang ibunya, dan menutupi hutang Ferry. Adam menegaskan dengan suara lantang bahwa setiap sentimeter tanah di rumah ini, setiap mobil mewah di garasi, dan setiap perabotan mahal yang dipamerkan Ibu Maya kepada teman-temannya, semuanya dibeli menggunakan uang pribadi Adam, bukan uang warisan keluarga. Selama ini, Adam membiarkan ibunya berlagak seolah-olah ia masih kaya raya dan menjadi nyonya besar pemilik segalanya hanya karena Adam ingin berbakti dan tidak ingin ibunya malu di depan teman-temannya. Adam membiarkan ibunya hidup dalam ilusi kekayaan yang sebenarnya didanai oleh uang saku yang diberikan Adam setiap bulan. Pengakuan ini menghantam harga diri Ibu Maya dengan sangat keras. Teman-teman sosialitanya kini menatapnya dengan pandangan berbeda, bukan lagi kekaguman, melainkan tatapan meremehkan dan kasihan. Ternyata selama ini Ratu Pesta itu hanyalah penumpang yang hidup dari belas kasihan anaknya. Puncak dari video bagian pertama ini adalah ketika Adam membahas status kepemilikan aset. Adam menatap tajam ke kamera dan berkata bahwa karena semua aset ini dibeli dengan uang pribadinya setelah ia menikah dengan Rina, maka secara hukum dan agama, ini adalah harta bersama, bahkan sebagian besar adalah hak Rina. Adam kemudian menampilkan dokumen sertifikat rumah di layar video, memperlihatkan nama pemilik yang tertera di sana. Bukan nama Ibu Maya, bukan pula nama keluarga besar, melainkan tertulis jelas nama, Rina Salsabila. Adam menjelaskan bahwa seminggu sebelum video ini dibuat, ia sudah melakukan balik nama semua aset properti dan kendaraan menjadi atas nama istrinya, Rina. Ia melakukan itu karena ia tahu persis, jika aset itu masih atas nama Adam, ibunya akan mencari 1000 cara licik untuk merebutnya. Adam berkata dengan nada final yang tidak bisa dibantah, bahwa mulai detik ini, pemilik tunggal dan sah dari seluruh kekayaan yang ada di rumah ini adalah Rina. Ibu Maya, Ferry, dan siapapun yang tinggal di sana hanyalah tamu yang menumpang. Adam memberi kuasa penuh kepada Rina untuk menentukan siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus angkat kaki. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Maya dan Ferry. Mimpi indah mereka untuk berfoya-foya dengan harta warisan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ferry yang tadinya sombong kini terduduk lemas, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia membayangkan hutang-hutangnya yang menumpuk dan penagih hutang yang akan datang mengejarnya jika ia tidak punya uang. Rina yang berdiri di samping layar menatap wajah Adam di video dengan air mata yang terus mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan semata, melainkan air mata haru. Ia tidak menyangka Adam begitu mencintainya dan melindunginya sedemikian rupa. Selama ini ia diam saat dihina miskin oleh Ibu Maya, padahal suaminya telah menjadikannya wanita terkaya di ruangan itu tanpa ia sadari. Adam di layar menutup bagian pertama videonya dengan sebuah senyuman misterius. Ia berkata bahwa kejutan belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus dibahas, yaitu tentang kotak kardus tua di gudang yang pasti sudah dibuang atau dihina oleh ibunya. Adam meminta Rina untuk membawa kotak itu ke depan sekarang juga, karena isi kotak itu akan membungkam kesombongan siapapun yang pernah merendahkan istrinya. Video berhenti sejenak, menunggu instruksi selanjutnya. Semua mata kini beralih menatap Rina dan kotak kardus dekil yang diletakkan Pak Burhan di atas meja mimbar. Suasana di ruang tengah rumah mewah itu kini berubah drastis menjadi lautan keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi suara denting gelas atau tawa renyah para sosialita yang sebelumnya memenuhi udara. Semua mata tertuju pada satu objek yang tergeletak di atas meja mimbar, sebuah objek yang sangat kontras dengan kemewahan interior ruangan itu. Objek itu adalah sebuah kotak kardus bekas mie instan yang kusam, berdebu, dan dilakban dengan asal-asalan. Kotak yang beberapa jam lalu ditendang dengan hina oleh Ibu Maya dan disebut sebagai sampah rongsokan. Kini, kotak itu menjadi pusat perhatian, seolah-olah ia adalah peti harta karun yang baru saja diangkat dari dasar laut. Rina berdiri di samping kotak itu, tangannya sedikit gemetar saat menyentuh permukaan kardus yang kasar. Ia bisa merasakan tatapan tajam Ibu Maya yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Namun kehadiran Pak Burhan di sebelahnya memberikan rasa aman yang aneh. Di layar proyektor, video Adam masih menjeda, menunggu perintah selanjutnya, seakan arwah Adam sendiri sedang mengawasi jalannya peristiwa ini dari alam baka. Pak Burhan memberi isyarat kepada Rina untuk membuka kotak itu.
Pria tua itu menyerahkan sebuah pisau kecil pemotong kertas yang ia ambil dari saku jasnya. Rina menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Ia mulai mengiris lakban coklat yang menyegel kotak itu. Suara irisan lakban terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi senyap itu. Setiap gerakan tangan Rina diikuti oleh ratusan pasang mata yang penasaran. Ibu Maya, yang duduk lemas di kursinya, mendengus pelan dengan nada meremehkan. Ia bergumam cukup keras bahwa Rina hanya membuang-buang waktu semua orang dengan membuka sampah masa lalu Adam. Bagi Ibu Maya, isi kotak itu pasti hanyalah tumpukan komik bekas atau mainan murahan yang dulu sering dikoleksi Adam saat remaja, benda-benda yang menurutnya tidak memiliki nilai jual sama sekali. Ferry pun ikut mencibir, mencoba menutupi kegugupannya dengan tawanya yang sumbang, mengatakan bahwa mungkin isinya hanya baju-baju bekas yang bau apek. Namun, ketika Rina membuka tutup kardus itu, aroma kertas tua memang menyeruak keluar, tapi bukan bau apek yang mengganggu. Rina menyisihkan tumpukan koran bekas yang diletakkan di bagian paling atas sebagai pelindung. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, keras, dan berat. Rina mengangkat benda pertama dari dalam kotak itu. Cahaya lampu proyektor yang terang menyorot benda di tangan Rina, memantulkan kilau keemasan yang menyilaukan mata. Seketika itu juga, terdengar suara tarikan napas kaget dari para tamu undangan secara bersamaan. Benda yang dipegang Rina bukanlah mainan atau besi tua, melainkan sebuah batangan emas murni seberat 1 kilogram. Kilau emas itu begitu murni dan menggoda, mematahkan segala ejekan yang tadi dilontarkan oleh Ibu Maya dan Ferry. Rina sendiri ternganga tak percaya. Ia kembali merogoh ke dalam kotak dan mengeluarkan batangan emas kedua, ketiga, hingga kelima. Total ada 5 batangan emas murni yang ia jejerkan di atas meja mimbar. Belum cukup sampai di situ, Rina melihat sebuah map plastik di dasar kotak. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran sertifikat asli rumah mewah yang mereka tempati saat ini, surat-surat kepemilikan tanah di beberapa lokasi strategis di pusat kota, serta BPKB dari mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi. Semua dokumen itu tertulis jelas atas nama Adam Pratama, yang menurut video sebelumnya, kini telah dihibahkan sepenuhnya kepada Rina. Ternyata, selama ini dokumen asli yang dicari-cari oleh Ibu Maya di berangkas ruang kerja, Adam tidak ada di sana, karena Adam telah menyembunyikannya di tempat yang paling tidak mungkin disentuh ibunya, di dalam kardus sampah di gudang yang kotor. Ibu Maya terbelalak menatap tumpukan emas dan dokumen itu. Matanya yang tadinya layu kini membelalak lebar, dipenuhi oleh keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia spontan berdiri dan hendak berlari menuju mimbar untuk merebut harta karun itu. Mulutnya berteriak bahwa itu semua milik anaknya, jadi itu adalah haknya sebagai ibu. Namun, langkahnya terhenti ketika Tanto, kepala keamanan yang berbadan tegap, melangkah maju menghalangi jalannya atas perintah isyarat mata dari Pak Burhan. Ibu Maya meronta-ronta, menjerit histeris seperti orang yang kehilangan akal sehat, mengatakan bahwa Rina adalah pencuri yang menyembunyikan harta itu. Pemandangan itu sungguh memalukan. Seorang wanita terpandang yang tadi bersikap anggun Mbak Ratu, kini berubah menjadi beringas hanya karena melihat kilauan emas. Di saat keributan itu terjadi, Pak Burhan kembali menekan tombol putar pada laptop. Video Adam di layar kembali berjalan. Suara Adam yang tenang kembali memenuhi ruangan, meredam teriakan histeris Ibu Maya. Di dalam video, Adam tersenyum simpul sambil memegang sebuah kotak kardus yang sama persis dengan yang ada di depan Rina. Adam berkata bahwa ia sengaja melakukan ini. Ia tahu betul sifat ibunya. Ibunya adalah orang yang hanya menilai segala sesuatu dari bungkus luarnya. Ibunya selalu memuja barang-barang bermerek dengan kemasan mewah, dan sangat jijik pada hal-hal yang terlihat kumuh atau murah. Oleh karena itu, Adam tahu bahwa tempat paling aman untuk menyembunyikan aset paling berharganya adalah di dalam kemasan yang paling dibenci ibunya. Kardus mie instan bekas itu adalah simbol dari penilaian dangkal ibunya selama ini. Adam melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih emosional. Ia berkata bahwa Rina mirip dengan kotak kardus itu di mata ibunya. Rina selalu dipandang sebelah mata, dihina karena penampilannya yang sederhana, dianggap tidak berharga, dan diperlakukan seperti sampah yang harus dibuang. Padahal, di dalam kesederhanaan Rina, terdapat hati yang tulus dan kesetiaan yang nilainya jauh lebih mahal daripada emas batangan manapun. Adam ingin memberi pelajaran terakhir kepada ibunya bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai manusia dari pakaiannya. Emas di dalam kardus itu adalah pesan simbolis bahwa nilai sejati seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang dianggap remeh oleh orang-orang sombong. Mendengar ucapan suaminya di video, air mata Rina kembali tumpah. Ia mengelus permukaan batangan emas itu, bukan karena ia silau akan nilainya, tapi karena ia merasakan betapa dalamnya pemikiran Adam dalam melindunginya.
Adam bahkan memikirkan cara untuk memukul balik kesombongan ibunya, bahkan setelah ia meninggal dunia. Para tamu undangan yang tadinya memihak Ibu Maya kini mulai menundukkan kepala karena malu. Mereka sadar bahwa mereka pun sama saja, sempat menilai Rina rendah hanya karena pakaian dan penampilannya malam ini. Kini, wanita sederhana yang berdiri di mimbar itu adalah wanita terkaya di antara mereka semua, pemilik sah dari aset bernilai miliaran rupiah yang terhampar di meja. Ibu Maya yang tertahan oleh Tanto akhirnya menyerah dan kembali duduk dengan napas terengah-engah. Ia menatap nanar ke arah emas dan sertifikat itu. Rencana indahnya untuk menguasai harta Adam dan mengusir Rina malam ini hancur total. Ia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan muka di depan seluruh teman sosialitanya. Namun, ia mencoba menghibur dirinya sendiri dalam hati. Setidaknya, ia masih ibu kandung Adam. Rina tidak mungkin tega membiarkannya terlantar. Ia masih bisa memanipulasi Rina nanti dengan alasan hubungan darah. Ferry pun mulai mendekati ibunya, berbisik menyusun rencana baru untuk merayu Rina agar mau membagi sedikit harta itu. Mereka berdua belum sadar bahwa kejutan dari Adam belum berakhir. Video itu masih belum selesai, dan bagian selanjutnya akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar masalah harta warisan. Pak Burhan melihat ke arah Rina, memastikan kliennya itu siap untuk bagian selanjutnya. Rina mengangguk mantap. Ia sudah melihat bukti cinta Adam, kini ia siap menghadapi kebenaran apapun yang akan diungkap suaminya, betapapun pahitnya itu. Pak Burhan kemudian menoleh ke arah operator, memberi kode untuk melanjutkan video ke segmen berikutnya. Layar proyektor berkedip sekilas, transisi video berubah menjadi warna hitam pekat selama beberapa detik sebelum menampilkan gambar baru. Atmosfer di ruangan itu mendadak berubah menjadi dingin dan mencekam, seolah suhu udara turun drastis. Firasat buruk mulai merayapi tengkuk setiap orang yang ada di sana, terutama Ferry yang kini wajahnya mulai memucat tanpa alasan yang jelas. Layar proyektor kembali menyala, namun kali ini nuansa videonya sangat berbeda. Jika sebelumnya Adam terlihat santai dan sedikit jenaka saat membahas harta, kini wajah Adam di layar terlihat sangat serius, bahkan cenderung suram. Ia mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah kamera, membuat wajahnya terlihat lebih besar dan mendominasi layar. Tatapan matanya tidak lagi hangat, melainkan tajam menusuk, penuh dengan kemarahan yang tertahan dan kekecewaan yang mendalam. Adam memulai kalimatnya dengan sebuah pernyataan yang membuat darah setiap orang di ruangan itu berdesir ngeri. Ia berkata bahwa kematiannya bukanlah takdir yang wajar. Ia tidak meninggal hanya karena penyakit jantung yang selama ini dideritanya. Adam menegaskan bahwa ada tangan manusia yang mempercepat kematiannya, ada niat jahat yang bekerja di balik layar saat ia terbaring lemah tak berdaya di tempat tidur. Pernyataan Adam itu bagaikan ledakan bom di tengah ruangan. Para tamu undangan terkesiap, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan karena kaget. Ibu Maya yang tadinya sibuk memikirkan harta, kini terdiam kaku dengan mata melotot. Ferry, yang duduk di sebelahnya, mulai gemetar hebat. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah, dan keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Ia berusaha untuk berdiri dan pergi, beralasan sakit perut, namun dua orang petugas keamanan berpakaian preman yang dibawa oleh Pak Burhan sudah berdiri sigap menjaga setiap pintu keluar. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini sampai video selesai. Ruangan pesta itu kini terasa seperti penjara, dan hakim yang mengadili mereka adalah orang mati yang berbicara melalui layar. Di dalam video, Adam melanjutkan penjelasannya. Ia berkata bahwa dokter memang memvonis jantungnya lemah, tapi dokter juga bilang bahwa dengan obat yang tepat dan istirahat yang cukup, ia masih bisa bertahan hidup bertahun-tahun lagi. Namun, seminggu sebelum video ini dibuat, Adam mulai merasakan gejala aneh setiap kali ia meminum obat malamnya. Jantungnya berdebar tidak karuan, napasnya sesak seperti dicekik, dan kepalanya pusing luar biasa. Awalnya ia mengira itu efek samping obat atau penyakitnya yang memburuk. Tapi insting Adam yang tajam mengatakan ada yang tidak beres. Karena kecurigaan itulah, diam-diam Adam memasang kamera pengawas tersembunyi alias CCTV berukuran mikro di dalam kamarnya, tepat mengarah ke meja nakas tempat ia biasa meletakkan gelas minum dan obat-obatannya. Adam kemudian menyingkir dari layar, dan tampilan video berganti menjadi rekaman CCTV hitam putih. Tanggal yang tertera di pojok kiri atas video menunjukkan waktu 3 hari sebelum Adam meninggal dunia, tepat pukul 10 malam. Kualitas gambarnya sangat jernih meskipun hitam putih. Di layar terlihat Adam sedang tertidur pulas di ranjangnya. Suasana kamar hening. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Seseorang masuk dengan langkah mengendap-endap, berusaha tidak menimbulkan suara. Sosok itu mengenakan hoodie gelap, tapi wajahnya terlihat jelas saat ia melewati sorotan cahaya lampu tidur. Sosok itu adalah Ferry, adik kandung Adam sendiri.
Rina menutup mulutnya menahan jeritan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ferry berjalan mendekati meja nakas di samping tempat tidur Adam. Di rekaman itu, Ferry terlihat celingukan memastikan Adam benar-benar tidur. Kemudian, dengan tangan gemetar, Ferry mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku celananya. Ia membuka bungkusan itu dan menuangkan serbuk berwarna putih ke dalam gelas air mineral yang sudah disiapkan Rina untuk Adam minum obat nanti. Ferry mengaduk air itu sebentar menggunakan jari telunjuknya, lalu dengan cepat membersihkan sisa serbuk yang tercecer di meja. Setelah memastikan semuanya terlihat normal, Ferry bergegas keluar kamar secepat ia masuk. Video CCTV belum berakhir. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini yang masuk adalah Ibu Maya. Harapan Rina bahwa Ibu Maya akan menyelamatkan Adam seketika hancur lebur. Di video itu, Ibu Maya melihat gelas air yang sudah dicampur serbuk itu. Ia sempat mengangkat gelas itu, mengamatinya sejenak di bawah lampu. Ada jeda yang sangat mengerikan di sana. Ibu Maya tampak ragu sejenak. Namun kemudian ia meletakkan kembali gelas itu di tempat semula, tepat di samping obat jantung Adam. Ia tidak membuangnya. Ia tidak membangunkan Adam. Ia justru merapikan letak gelas itu agar lebih mudah dijangkau oleh Adam saat bangun nanti. Ibu Maya tahu apa yang dilakukan Ferry. Ia tahu ada sesuatu di air itu, tapi ia memilih untuk diam. Ia memilih untuk membiarkan rencana jahat itu berjalan lancar demi warisan yang sudah lama ia impikan. Adam kembali muncul di layar setelah rekaman CCTV selesai. Wajahnya terlihat sangat terluka. Ia berkata bahwa serbuk yang dimasukkan Ferry itu adalah zat aditif berbahaya, sejenis obat terlarang yang jika dicampur dengan obat jantungnya, akan memicu serangan jantung fatal yang terlihat alami. Adam sudah membawa sampel sisa air minum itu ke laboratorium swasta sehari setelah kejadian, dan hasilnya positif mengandung zat mematikan tersebut. Adam berkata ia tidak meminum air itu malam itu karena ia pura-pura tidur saat Ferry masuk, tapi ia menyimpan buktinya. Namun, kondisi jantungnya yang memang sudah lemah ditambah stres berat mengetahui keluarganya sendiri ingin membunuhnya, akhirnya benar-benar membuat kesehatannya drop drastis hingga ia meninggal 2 hari kemudian. Jadi secara teknis dan moral, Ferry dan Ibu Maya adalah pembunuh yang menyebabkan kematiannya. Kekacauan pecah di ruang pesta. Ferry tiba-tiba melompat dari kursinya dan berteriak histeris, menyangkal semua tuduhan itu. Ia berteriak bahwa video itu editan, rekayasa komputer, dan fitnah keji. Ia berlari kencang menuju pintu keluar, menabrak beberapa tamu undangan hingga jatuh. Namun, usahanya sia-sia. Tanto, kepala keamanan yang setia, dengan sigap menangkap tubuh Ferry dan membantingnya ke lantai dengan teknik kuncian yang melumpuhkan. Ferry meronta-ronta di lantai, berteriak memanggil ibunya minta tolong. Sementara itu, Ibu Maya duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Bukti CCTV itu terlalu nyata. Terlalu telanjang memperlihatkan kekejamannya membiarkan anaknya sendiri meregang nyawa. Pak Burhan mengambil mikrofon lagi, suaranya menggelegar memenuhi ruangan, menenangkan keributan. Ia berkata bahwa salinan asli video CCTV ini dan hasil laboratorium sudah ia serahkan kepada pihak kepolisian 1 jam yang lalu. Adam sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Jika ia meninggal dunia secara mencurigakan, maka bukti ini harus langsung diproses hukum. Suara sirene mobil polisi mulai terdengar mendekat dari kejauhan, semakin lama semakin keras, memecah keheningan malam di luar sana. Tamu-tamu undangan mulai panik dan ketakutan, menyadari bahwa mereka sedang berada di tempat kejadian perkara pembunuhan berencana. Pesta mewah itu kini berubah menjadi panggung tragedi kriminal yang mengerikan. Rina menatap nanar ke arah Ibu Maya dan Ferry. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari betapa kejamnya manusia yang seharusnya menjadi keluarga. Ia melihat suaminya, Adam, yang begitu baik hati, harus berakhir hidupnya di tangan ibu dan adiknya sendiri hanya karena uang. Rasa hormat yang dulu ia miliki untuk Ibu Maya kini lenyap tak berbekas, berganti dengan rasa jijik dan kemarahan yang meluap-luap. Rina melangkah maju mendekati Ibu Maya yang masih membisu. Dengan suara bergetar namun tegas, Rina berkata bahwa mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan menantu dan mertua di antara mereka. Yang ada hanyalah korban dan pelaku kejahatan. Malam ini, topeng keluarga bahagia itu benar-benar hancur, menampakkan wajah iblis yang bersembunyi di baliknya. Dan kedatangan polisi yang sebentar lagi akan mendobrak pintu, akan menjadi penutup yang pantas bagi sandiwara keji Ibu Maya dan Ferry. Suara sirene mobil polisi yang meraung-raung di halaman depan rumah mewah itu akhirnya berhenti, digantikan oleh suara derap langkah sepatu bot yang berat dan tegas menghantam lantai marmer. Pintu utama yang tinggi dan megah didorong terbuka dengan kasar dari luar.
Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh beberapa detektif berpakaian preman, merangsek masuk ke dalam ruang pesta yang kini telah berubah menjadi arena penghakiman. Suasana kepanikan seketika melanda para tamu undangan. Jeritan-jeritan kecil terdengar dari para ibu-ibu sosialita yang ketakutan. Mereka yang tadinya duduk manis menikmati drama keluarga kini berhamburan menepi ke dinding, berusaha menjauhkan diri dari pusaran masalah, takut jika mereka akan ikut terseret ke dalam kasus hukum yang memalukan ini. Cahaya lampu senter polisi menyapu ruangan yang remang-remang, menambah dramatis suasana malam itu. Di tengah ruangan, Ferry masih meronta-ronta di lantai dalam kuncian Tanto, kepala keamanan rumah yang bertubuh kekar. Wajah Ferry yang biasanya licin dan sombong kini berlumuran keringat dingin dan debu lantai. Matanya liar mencari celah untuk kabur, namun kekuatan Tanto jauh di atasnya. Saat melihat polisi mendekat dengan borgol di tangan, pertahanan mental Ferry runtuh seketika. Ia menyadari bahwa hidupnya sebagai pemuda kaya yang bebas dan manja akan segera berakhir di balik jeruji besi. Ketakutan akan penjara membuatnya kehilangan akal sehat. Ia mulai berteriak histeris, bukan lagi menyangkal perbuatannya, melainkan mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan orang pertama yang ia korbankan adalah orang yang melahirkannya. Ferry menjerit dengan suara parau sambil menunjuk-nunjuk ke arah ibunya yang duduk terpaku di kursi. Ia berteriak kepada polisi bahwa ia tidak melakukan semua ini sendirian. Ia meraung mengatakan bahwa semua ide gila ini berasal dari Ibu Maya. Menurut pengakuan Ferry yang diteriakkan di depan umum, ibunyalah yang pertama kali mengusulkan untuk melenyapkan Adam. Ferry membeberkan bahwa ibunya terus-menerus mendesaknya setiap hari, mengatakan bahwa jika Adam tidak segera mati, maka mereka semua akan diusir dari rumah dan hidup melarat, karena Adam berencana memotong semua akses keuangan mereka. Ferry mengaku bahwa ia hanya menuruti perintah ibunya karena takut dan tertekan. Ia hanyalah anak yang berbakti yang terjebak dalam ambisi jahat ibunya sendiri. Mendengar tuduhan anak kandungnya sendiri, Ibu Maya yang tadinya diam membatu seolah tersengat listrik. Ia bangkit berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan kemarahan yang meledak-ledak. Ia tidak terima disalahkan, apalagi dituduh sebagai dalang pembunuhan di depan teman-teman sosialitanya yang selama ini memujanya. Ibu Maya berjalan terhuyung mendekati Ferry, yang sedang ditarik berdiri oleh polisi. Tanpa peringatan, tangan Ibu Maya melayang menampar pipi Ferry dengan sangat keras. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, membungkam bisik-bisik para tamu. Ibu Maya berteriak memaki Ferry sebagai anak tidak tahu diuntung. Ia menyangkal semua tuduhan itu, mengatakan bahwa Ferry berbohong demi meringankan hukumannya sendiri. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan. Mereka saling membuka aib satu sama lain tanpa rasa malu. Ferry, yang pipinya memerah akibat tamparan ibunya, membalas dengan membeberkan rahasia lain yang lebih kelam. Ia berteriak bahwa hutang-hutang besar yang melilitnya bukan hanya karena gaya hidupnya sendiri, tapi juga untuk menutupi hutang arisan berlian ibunya yang bodong. Ferry mengatakan bahwa ibunyalah yang menyuruhnya mencari obat terlarang itu dari kenalannya di dunia malam. Ia bahkan menyebutkan secara detail bagaimana Ibu Maya tersenyum lega saat tahu kondisi Adam memburuk setelah meminum obat itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Ferry, bagaikan paku yang menancap di peti mati reputasi Ibu Maya. Polisi yang bertugas tidak membiarkan drama itu berlangsung terlalu lama. Komandan polisi memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera mengamankan tersangka. Ferry, yang masih terus berteriak memaki ibunya, diseret paksa keluar ruangan menuju mobil patroli. Borgol besi mengunci kedua tangannya di belakang punggung, membatasi geraknya. Saat melewati Rina yang berdiri diam di samping mimbar, Ferry sempat menatap kakak iparnya itu dengan tatapan memohon. Ia merengek meminta Rina untuk mencabut laporan, berjanji akan memberikan apa saja asalkan ia tidak dipenjara. Namun, Rina hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan kosong. Tidak ada lagi rasa kasihan di hati Rina untuk pembunuh suaminya. Rina memalingkan wajah, membiarkan Ferry dibawa pergi menembus malam yang gelap. Kini giliran Ibu Maya yang berhadapan dengan hukum. Meskipun di rekaman CCTV ia tidak terlihat melakukan aksi peracunan secara langsung, namun tindakan pembiaran yang dilakukannya, serta kesaksian Ferry yang memberatkannya, sudah cukup menjadi alasan bagi polisi untuk membawanya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut. Seorang polisi wanita mendekati Ibu Maya dengan sopan namun tegas, memintanya untuk ikut ke kantor polisi guna memberikan keterangan. Ibu Maya menepis tangan polisi wanita itu. Ia berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Ia merapikan gaun sutranya yang kusut dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mencoba terlihat berwibawa meski matanya basah oleh air mata ketakutan. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berharap ada yang membelanya. Namun, harapan itu sia-sia.
Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuji dan menjilatnya, kini memalingkan muka, pura-pura sibuk dengan tas atau telepon genggam mereka. Tidak ada satupun yang mau membela seorang ibu yang tega membiarkan anaknya mati demi harta. Rina menyaksikan semua kehancuran itu dengan hati yang berkecamuk. Ia melihat wanita yang selama 5 tahun ini ia panggil, Ibu, dengan penuh hormat, kini terlihat begitu kerdil dan menyedihkan. Wanita yang selalu menghina asal-usul Rina yang miskin, ternyata memiliki jiwa yang jauh lebih miskin dan kotor. Rina menyadari bahwa kemewahan yang selama ini diagung-agungkan oleh Ibu Maya hanyalah topeng rapuh, yang menutupi kebusukan moral yang parah. Saat Ibu Maya digiring berjalan melewati Rina, langkahnya terhenti sejenak. Ibu Maya menatap Rina, mulutnya bergerak-gerak ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin permintaan maaf atau mungkin makian terakhir. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Tatapan mata Rina yang tajam dan penuh wibawa membuatnya ciut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Maya merasa kalah telak di hadapan menantu yang selalu ia remehkan. Pak Burhan, yang berdiri tenang di samping Rina, memberikan anggukan hormat kepada komandan polisi. Ia menyerahkan flash disk berisi bukti rekaman asli dan dokumen hasil laboratorium kepada polisi sebagai barang bukti yang sah. Pak Burhan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan tanpa intervensi. Setelah polisi membawa Ibu Maya keluar, meskipun statusnya masih sebagai saksi terperiksa namun dengan potensi besar menjadi tersangka, suasana di ruangan itu perlahan mulai tenang, meski ketegangan masih terasa kental di udara. Para tamu undangan masih terpaku di tempatnya, terlalu syok untuk beranjak pulang. Mereka merasa seperti baru saja menonton film thriller yang menjadi kenyataan di depan mata kepala mereka sendiri. Rina menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa sedikit lebih bersih setelah kepergian Ferry dan Ibu Maya. Beban berat yang selama ini menindih dadanya perlahan terangkat, namun digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Ia menatap foto besar Adam yang terpajang di dekat mimbar. Dalam hati, ia berbisik kepada suaminya bahwa keadilan mulai ditegakkan. Pengkhianatan ibu dan anak yang selama ini menjadi duri dalam daging kehidupan Adam akhirnya terungkap dan hancur lebur. Malam ini, rumah mewah itu menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kesombongan dan terungkapnya sebuah kejahatan keluarga yang mengerikan. Rina tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini, namun setidaknya, ia berdiri di atas kebenaran. Sepeninggal mobil polisi yang membawa Ferry dan Ibu Maya, keheningan yang canggung menyelimuti ruang tengah kediaman mewah itu. Para tamu undangan, yang terdiri dari kolega bisnis dan sosialita, tampak gelisah. Beberapa mulai berbisik-bisik, menggunjingkan betapa tragisnya nasib keluarga terpandang ini. Namun, belum ada yang berani melangkah keluar pintu, karena Pak Burhan kembali naik ke atas mimbar. Pengacara senior itu mengetuk mikrofon pelan, suaranya yang berat kembali menarik perhatian semua orang. Ia mengumumkan bahwa acara pembacaan wasiat belum selesai sepenuhnya. Masih ada satu poin penting terakhir dari almarhum Adam yang menyangkut nasib rumah besar tempat mereka berdiri saat ini. Mendengar hal itu, rasa penasaran kembali menahan langkah para tamu. Mereka ingin tahu akhir dari drama warisan ini. Pak Burhan membuka halaman terakhir dari map hitam yang dipegangnya. Ia membetulkan letak kacamatanya dan mulai membaca dengan intonasi yang jelas. Dalam wasiatnya, Adam menuliskan bahwa ia menyadari rumah mewah ini dibangun di atas pondasi ambisi dan keserakahan ibunya di masa lalu. Meskipun Adam telah membelinya kembali dengan uang halal hasil keringatnya sendiri, namun dinding-dinding rumah ini telah menyerap terlalu banyak kenangan buruk, pertengkaran, dan kepalsuan. Adam tidak ingin istri tercintanya, Rina, menghabiskan sisa hidupnya terkurung dalam istana emas yang dingin dan penuh memori menyakitkan tentang perlakuan buruk keluarganya. Oleh karena itu, Adam telah membuat keputusan yang sangat radikal mengenai status kepemilikan dan fungsi bangunan megah ini. Adam mewasiatkan agar kepemilikan rumah beserta tanahnya diwakafkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial. Mulai esok hari, rumah ini akan dialihfungsikan menjadi sebuah panti asuhan yatim piatu yang akan dikelola oleh sebuah yayasan profesional. Adam ingin mengubah tempat yang dulunya menjadi simbol kesombongan dan pamer harta, menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga, tempat yang penuh dengan doa dan kasih sayang yang tulus. Rina ditunjuk sebagai ketua yayasan kehormatan yang memiliki hak pengawasan penuh, namun ia tidak diwajibkan untuk tinggal di sana. Adam ingin membebaskan Rina dari beban mengurus rumah sebesar ini sendirian, sekaligus memberikan tamparan moral terakhir bagi ibunya yang selalu membanggakan rumah ini sebagai istana pribadinya. Para tamu undangan terhenyak mendengar keputusan itu. Mereka membayangkan rumah seharga puluhan miliar rupiah ini akan diisi oleh anak-anak yatim, bukan lagi pesta-pesta glamor kaum elit. Sebagian dari mereka merasa kagum dengan kemuliaan hati Adam, namun sebagian lain merasa ironis melihat nasib rumah yang dulu begitu eksklusif.
Rina sendiri menitikkan air mata mendengar wasiat ini. Ia mengerti maksud Adam. Suaminya ingin membersihkan harta mereka, menyucikan tempat ini dari dosa-dosa masa lalu dengan amal jariah yang tidak akan terputus. Rina merasa lega. Ia memang tidak pernah merasa nyaman tinggal di rumah yang terlalu besar dan penuh intrik ini. Keputusan Adam adalah jalan keluar terbaik baginya untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, Pak Burhan melanjutkan bacaannya ke paragraf yang paling krusial, sebuah klausul khusus yang mengatur tentang nasib Ibu Maya. Adam, meskipun telah disakiti sedemikian rupa, ternyata masih menyisakan sedikit belas kasihan, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah hukuman yang mendidik bagi ibunya. Dalam wasiat itu tertulis, jika Ibu Maya terbukti tidak terlibat langsung secara hukum dalam kematian Adam, atau jika hukumannya ditangguhkan karena alasan usia kesehatan, ia tidak boleh diusir ke jalanan menjadi gelandangan. Adam tidak ingin menjadi anak durhaka yang menelantarkan ibunya di kolong jembatan. Namun, Adam memberikan syarat yang sangat ketat dan mengikat jika Ibu Maya ingin tetap berteduh di properti ini. Syaratnya adalah, Ibu Maya diizinkan tinggal di kompleks rumah ini seumur hidupnya, tetapi bukan di bangunan utama. Ia harus pindah ke pavilion belakang, sebuah bangunan kecil 2 kamar yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal para asisten rumah tangga dan sopir. Selain itu, status Ibu Maya di tempat ini bukan lagi sebagai nyonya besar pemilik rumah, melainkan sebagai pengawas kebersihan panti asuhan. Ia diwajibkan membantu mengurus kebutuhan anak-anak yatim, mulai dari memastikan kebersihan asrama hingga membantu di dapur umum, di bawah pengawasan pengurus yayasan. Ada menuliskan bahwa ini adalah cara bagi ibunya untuk menebus dosa-dosanya, belajar melayani orang lain setelah seumur hidup minta dilayani, dan belajar mencintai anak-anak yang tidak punya apa-apa, seperti ia dulu seharusnya mencintai menantunya yang sederhana. Hukuman ini terdengar jauh lebih menyakitkan daripada sekadar diusir. Ada memaksa ibunya untuk menyaksikan setiap hari bagaimana rumah kebanggaannya diambil alih oleh orang lain, dan ia harus hidup sebagai pelayan di istananya sendiri. Ini adalah kematian ego yang sempurna bagi seseorang yang gila hormat seperti Ibu Maya. Teman-teman sosialita Ibu Maya yang masih ada di ruangan itu saling berpandangan ngeri. Mereka bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri Ibu Maya nanti. Harus menyapu halaman di depan teman-temannya yang mungkin lewat, harus makan makanan panti, dan tidak lagi bisa memamerkan berliannya. Itu adalah penjara tanpa jeruji besi yang dirancang khusus oleh Adam untuk menyadarkan ibunya. Rina mendengarkan klausul itu dengan takjub. Ia menyadari betapa cerdasnya Adam. Suaminya tidak membalas kejahatan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan yang puitis. Jika Ibu Maya nanti kembali dari kantor polisi, ia akan dihadapkan pada 2 pilihan pahit. Pergi dari sini tanpa uang sepeser pun dan hidup menggelandang, atau tetap tinggal di sini tapi harus menanggalkan mahkota kesombongannya dan menjadi pelayan bagi anak-anak yatim. Pilihan manapun yang diambil, hidup Ibu Maya sebagai sosialita angkuh sudah tamat malam ini. Setelah membacakan poin terakhir, Pak Burhan menutup map hitamnya. Ia mempersilakan para tamu untuk pulang, karena acara sudah selesai dan rumah ini harus segera dikosongkan untuk persiapan alih fungsi. Satu persatu tamu undangan mulai beranjak pergi. Mereka menyalami Rina, bukan lagi dengan tatapan meremehkan, tapi dengan rasa hormat dan sedikit rasa takut. Mereka melihat kekuatan baru dalam diri wanita berhijab itu. Rina membalas salaman mereka dengan anggukan sopan namun berjarak. Ia tidak butuh pengakuan mereka. Ia hanya butuh ketenangan. Saat tamu terakhir keluar, Rina berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Ia melihat pavilion kecil di kejauhan, tempat yang gelap dan sepi. Ia membayangkan Ibu Maya tinggal di sana nanti, merenungi nasibnya. Rina tidak merasa dendam, tapi ia juga tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan karma telah datang menjemput pemiliknya dengan cara yang tak terduga. Rina kemudian berbalik menatap Pak Burhan. Tugas mereka malam ini belum selesai. Mereka harus memastikan semua aset berharga, terutama emas batangan dan dokumen di meja mimbar, diamankan sebelum fajar menyingsing. Dan Rina harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi Ibu Maya besok pagi, saat wanita itu kembali untuk mengambil barang-barangnya dan menghadapi realita barunya. Kalimat, "Kamu hanya punya waktu 12 jam," yang diucapkan Ibu Maya tadi sore, kini berbalik arah menyerang pengucapnya sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memancarkan semburat cahaya oranye yang menembus jendela-jendela besar rumah mewah itu. Semalam adalah malam yang sangat panjang dan melelahkan, namun Rina sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, menunggu kepulangan mantan ibu mertuanya. Pihak kepolisian mengabarkan bahwa Ibu Maya diperbolehkan pulang sementara dengan status wajib lapor dan pengawasan ketat. Karena bukti keterlibatan langsungnya dalam pembunuhan masih perlu didalami lebih lanjut,
berbeda dengan Ferry yang sudah ditetapkan sebagai tersangka utama dan ditahan. Rina tahu, Ibu Maya akan kembali ke sini karena wanita itu tidak punya tempat lain untuk pergi. Semua asetnya sudah habis, dan teman-temannya sudah menjauh. Rumah ini, meskipun statusnya sudah berubah, adalah satu-satunya atap yang menaunginya. Tepat pukul 6 pagi, sebuah taksi berhenti di depan gerbang yang menjulang tinggi. Pemandangan itu sangat kontras dengan kebiasaan Ibu Maya yang biasanya selalu dijemput sopir pribadi dengan mobil mengkilap. Dari dalam taksi, keluarlah sosok wanita parubaya yang tampak sangat kacau. Gaun sutra mahal yang dipakainya semalam kini terlihat kusut dan kusam. Riasan wajahnya luntur, menyisakan noda hitam di bawah mata yang membuatnya terlihat seperti hantu. Rambutnya yang biasa disasak rapi kini berantakan tertiup angin pagi. Ibu Maya berjalan gontai memasuki halaman rumah dengan langkah berat. Tidak ada lagi keangkuhan dalam cara berjalannya, yang ada hanyalah keletihan dan ketakutan akan masa depan. Saat Ibu Maya membuka pintu utama, ia terkejut melihat Rina sudah berdiri di sana, menunggunya dengan tangan terlipat di dada. Di belakang Rina, berdiri Pak Burhan dan Tanto, dua sosok yang kini memegang kendali atas aturan di rumah ini. Ibu Maya mencoba menegakkan kepalanya, berusaha memanggil sisa-sisa wibawanya sebagai nyonya besar. Ia hendak berjalan melewati Rina menuju tangga, berniat langsung masuk ke kamar utamanya yang mewah untuk beristirahat dan menenangkan diri. Ia berpikir bahwa setelah drama semalam, ia bisa bernegosiasi ulang atau setidaknya istirahat dulu sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika Rina merentangkan tangan, menghalangi jalannya menuju tangga utama. Rina menatap mata Ibu Maya lekat-lekat. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Rina mengingatkan Ibu Maya pada ucapannya sendiri kemarin sore. Rina berkata bahwa waktu 12 jam yang diberikan Ibu Maya kepadanya untuk angkat kaki sudah habis. Namun, nasib berkata lain. Roda kehidupan telah berputar 180 derajat. Kini, giliran Rina yang memberikan aturan main. Rina menegaskan bahwa sesuai wasiat Adam yang sah, Ibu Maya dilarang keras menginjakan kaki di bangunan utama rumah ini, apalagi tidur di kamar utama. Bangunan induk ini mulai hari ini disterilkan untuk persiapan renovasi menjadi asrama panti asuhan. Tempat bagi Ibu Maya bukan lagi di sini, melainkan di paviliun belakang, tempat yang dulu sering Ibu Maya sebut sebagai kandang tikus yang hanya pantas untuk pelayan. Ibu Maya membelalakan matanya, tidak percaya Rina benar-benar tega melakukan hal itu padanya. Ia mulai berteriak, memaki Rina sebagai menantu durhaka yang tidak punya hati nurani. Ia mengungkit-ungkit bahwa ia adalah ibu kandung Adam, nenek dari cucu-cucu yang tidak pernah lahir. Ia berdalih bahwa ia butuh kenyamanan karena usianya sudah tua. Namun, Rina tidak goyah sedikitpun. Rina menjawab dengan dingin bahwa justru, karena menghormati Adamlah ia tidak membiarkan Ibu Maya menggelandang di jalanan. Paviliun belakang masih sangat layak huni, ada kasur, ada kamar mandi, dan ada atap. Itu jauh lebih baik daripada sel penjara yang kini dihuni oleh Ferry. Rina memberikan pilihan terakhir. Terima tinggal di paviliun dan ikuti aturan yayasan, atau silakan angkat kaki dari gerbang sekarang juga tanpa membawa apa-apa. Mendengar nama Ferry dan penjara disebut, nyali Ibu Maya langsung ciut. Ia sadar ia tidak punya uang sepeser pun di dompetnya. Kartu kreditnya pasti sudah diblokir, dan ia tidak punya aset untuk dijual. Jika ia keluar dari gerbang ini, ia benar-benar akan menjadi gelandangan. Dengan menahan tangis kehinaan, Ibu Maya akhirnya mengangguk lemah. Ia kalah. Ia menyerah. Ia kemudian hendak berjalan naik ke kamarnya untuk mengambil barang-barang pribadinya, perhiasan, dan koleksi tas mahalnya. Tapi sekali lagi, Pak Burhan berdeham keras dan menghentikan langkahnya. Pengacara itu menjelaskan bahwa semua barang yang ada di dalam rumah ini, termasuk tas bermerek, perhiasan, dan baju-baju desainer yang dibeli menggunakan uang Adam, kini telah menjadi aset yayasan yang akan dilelang untuk dana operasional panti asuhan. Ibu Maya menjerit histeris. Ia merasa dirampok di siang bolong. Ia menangis meraung-raung di lantai, memohon agar diizinkan membawa setidaknya satu tas Hermes kesayangannya atau satu set berliannya. Itu adalah harta terakhirnya, identitasnya sebagai sosialita. Namun Pak Burhan menggeleng tegas. Hukum adalah hukum. Barang-barang itu dibeli dengan uang yang digelapkan dari perusahaan Adam. Jadi itu adalah barang bukti dan aset curian yang sudah dikembalikan. Rina kemudian menyodorkan sebuah tas belanja besar berbahan kain ramah lingkungan. Ia berkata kepada Ibu Maya bahwa ia hanya boleh mengambil pakaian sehari-hari yang sederhana, perlengkapan mandi, dan barang-barang pribadi yang tidak bernilai jual tinggi. Ibu Maya diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang itu di bawah pengawasan Tanto, agar tidak ada barang berharga yang diselundupkan.
Pemandangan selanjutnya sungguh menyedihkan sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang melihatnya. Ibu Maya, sang ratu pesta, tertatih-tatih naik ke kamarnya diikuti oleh satpam. Di dalam kamar yang luas itu, ia harus memilah baju-bajunya. Ia menangis saat harus meninggalkan gaun-gaun malamnya yang indah, dan hanya bisa memasukkan kaos serta celana bahan biasa ke dalam tas kain. Ia harus melepas jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan menyerahkannya kepada Tanto. Ia harus meletakkan kembali kotak perhiasannya ke dalam brankas. Dalam waktu 1 jam, seluruh kemewahan yang melekat di tubuhnya dilucuti habis, menyisakan seorang wanita tua biasa yang rapuh dan miskin. Setelah tas kain itu penuh, Ibu Maya digiring keluar dari bangunan utama. Ia berjalan melewati ruang tengah yang kini mulai didatangi oleh orang-orang dari yayasan yang sedang mengukur ruangan. Ia berjalan keluar menuju halaman belakang, melewati taman yang indah, menuju sebuah bangunan kecil terpisah di pojok lahan. Paviliun itu catnya sudah agak kusam, jendelanya kecil, dan hanya memiliki teras sempit. Dulu, Ibu Maya bahkan enggan melirik tempat ini karena dianggap kotor. Sekarang, tempat ini adalah satu-satunya dunianya. Saat Tanto membuka pintu paviliun, bau apek menyeruak keluar karena sudah lama tidak dihuni. Di dalamnya hanya ada tempat tidur besi tua dengan kasur busa tipis, sebuah lemari kayu kecil, dan kipas angin berdebu. Ibu Maya berdiri di ambang pintu, kakinya terasa berat untuk melangkah masuk. Ia menoleh ke belakang, menatap istana megah yang baru saja ia tinggalkan. Ia melihat Rina berdiri di balkon lantai 2, menatapnya dari kejauhan. Dulu, posisi mereka terbalik. Dulu, Ibu Maya yang berdiri di balkon menatap Rina yang bekerja di taman. Sekarang, karma telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan presisi yang mengerikan. Rina tidak tersenyum mengejek, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tatapan itu justru lebih menyakitkan bagi Ibu Maya, karena menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak dianggap penting lagi. Dengan air mata bercucuran, Ibu Maya melangkah masuk ke dalam paviliun sempit itu dan menutup pintunya. Suara pintu yang tertutup itu menandai akhir dari era kejayaannya, dan awal dari masa penebusan dosanya yang panjang dan sunyi. Matahari sudah meninggi, menyinari halaman rumah dengan terik yang hangat. Kesibukan di rumah besar itu semakin menjadi-jadi. Beberapa truk boks besar mulai berdatangan, parkir berjajar di halaman depan. Orang-orang berseragam biru muda dengan logo Yayasan Panti Asuhan mulai hilir mudik mengangkut barang. Mereka memindahkan perabotan mewah yang tidak ramah anak untuk dibawa ke balai lelang, dan menggantinya dengan ranjang-ranjang susun serta meja belajar. Rumah yang dulunya dingin dan kaku itu, kini mulai terasa hidup dengan energi baru. Rina mengamati semua kesibukan itu dari teras depan. Hatinya terasa lega. Beban berat amanah dari Adam satu persatu mulai tertunaikan. Ia merasa seolah-olah Adam tersenyum padanya dari suatu tempat. Bangga melihat rumah ini akhirnya memiliki tujuan yang mulia. Di paviliun belakang, Ibu Maya sudah mulai menjalani hukuman sosialnya. Salah satu pengurus yayasan yang tegas sudah memberinya sapu lidi dan serok sampah. Ibu Maya, dengan mengenakan daster rumahan yang sederhana, terlihat sedang menyapu halaman belakang dengan gerakan kaku dan canggung. Sesekali ia berhenti untuk menyeka keringat dan menangis. Namun ia tidak berani membantah karena pengurus yayasan sudah memperingatkan bahwa jika ia malas, jatah makannya akan dikurangi. Pemandangan mantan sosialita yang kini menyapu guguran daun kering itu, menjadi simbol keadilan yang sangat kuat. Rina melihatnya sekilas, namun ia tidak berniat untuk mendekat atau mengejek. Hukuman terbesar bagi Ibu Maya bukanlah kemiskinan, melainkan hilangnya harga diri dan kenyataan bahwa ia harus melayani orang lain seumur hidupnya. Sementara itu, urusan hukum dengan Ferry juga sudah dipastikan berjalan lancar. Pak Burhan baru saja mendapat telepon dari kantor polisi bahwa bukti-bukti yang ada sangat kuat. Ferry terancam hukuman penjara minimal 20 tahun karena percobaan pembunuhan berencana dan penyalahgunaan obat terlarang. Pemuda manja yang tidak pernah susah itu, kini harus belajar kerasnya kehidupan di balik jeruji besi, tanpa ada ibu yang bisa melindunginya atau uang yang bisa menyuap sipir. Keluarga yang dibangun di atas pondasi keserakahan itu telah runtuh total, rata dengan tanah, menyisakan puing-puing penyesalan bagi para pelakunya. Rina kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang terakhirnya. Ia hanya membawa satu koper sedang yang berisi pakaian dan barang-barang pribadinya yang penuh kenangan dengan Adam, seperti album foto dan buku harian. Ia tidak membawa satupun perhiasan atau uang tunai hasil penjualan aset, karena semua uang itu sudah ia alokasikan ke rekening yayasan sesuai wasiat. Rina ingin keluar dari rumah ini sebersih saat ia masuk dulu. Ia ingin memulai hidup baru dengan tangannya sendiri, tanpa bayang-bayang harta masa lalu yang kelam. Saat ia menyeret kopernya menuju pintu utama, Pak Burhan sudah menunggunya di dekat mobil sedan hitam yang mesinnya sudah menyala.
Pak Burhan tersenyum hangat melihat Rina. Ia mengambil koper dari tangan Rina dan memasukkannya ke bagasi mobil. Kemudian, pengacara tua itu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal, serta sebuah kunci rumah dengan gantungan kayu sederhana berbentuk rumah kecil. Pak Burhan menyerahkan benda itu kepada Rina. Ia menjelaskan bahwa ini adalah kejutan terakhir dari Adam yang belum sempat diceritakan di video. Adam tahu bahwa Rina tidak akan mau tinggal di rumah mewah ini, dan Adam juga tahu Rina tidak gila harta. Oleh karena itu, jauh-jauh hari, Adam sudah membeli sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang asri, sebuah rumah dengan halaman luas untuk berkebun, persis seperti impian sederhana Rina yang sering ia ceritakan pada Adam sebelum tidur. Rina menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini air mata bahagia. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, saat ia dan Adam sering berhayal punya rumah kecil yang tenang, jauh dari gangguan Ibu Maya. Ternyata Adam mengingat setiap detail impian itu dan mewujudkannya. Rumah itu dibeli atas nama Rina pribadi, bukan warisan, tapi hadiah ulang tahun pernikahan yang disiapkan lebih awal. Selain rumah, amplop itu berisi buku tabungan dengan saldo yang cukup untuk Rina membuka usaha toko kue, impian lain yang selama ini dilarang oleh Ibu Maya karena dianggap pekerjaan rendahan. Adam benar-benar telah memikirkan segalanya untuk kebahagiaan dan kemandirian istrinya. Rina memeluk erat kunci dan amplop itu di dadanya. Ia berterima kasih kepada Pak Burhan yang telah menjadi pelindung dan pelaksana wasiat yang sangat amanah. Pak Burhan menepuk pundak Rina pelan, mengatakan bahwa ia bangga melihat ketegaran Rina. Ia yakin Adam pasti sangat tenang di sana melihat istrinya kini bebas dan mandiri. Pak Burhan membukakan pintu mobil untuk Rina. Sebelum masuk, Rina berhenti sejenak. Ia membalikkan badannya, menatap bangunan megah di hadapannya untuk yang terakhir kali. Ia melihat pelang nama yayasan panti asuhan yang baru saja dipasang oleh tukang di depan gerbang. Tulisan, Panti Asuhan Adam Pratama, berkilau ditimpa sinar matahari. Rina menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang segar. Ia tidak merasa kehilangan rumah besar itu. Justru ia merasa melepaskan beban yang sangat berat. Ia meninggalkan semua kemunafikan, kesedihan, dan rasa sakit di tempat ini. Ia meninggalkan Ibu Maya dengan karma dan penyesalannya. Ia meninggalkan kenangan buruk tentang Ferry. Yang ia bawa hanyalah cinta Adam yang tulus dan harapan akan masa depan yang cerah. Rina masuk ke dalam mobil, duduk dengan nyaman di kursi penumpang. Mobil sedan hitam itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah. Dari kaca jendela mobil, Rina melihat Ibu Maya yang sedang menyapu di kejauhan berhenti sejenak. Wanita tua itu menatap mobil yang membawa Rina pergi menjauh. Ada tatapan kerinduan dan penyesalan yang mendalam di mata Ibu Maya, seolah ia baru menyadari bahwa ia telah menyanyiakan satu-satunya orang yang tulus di keluarga ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Mobil Rina terus melaju, keluar dari gerbang tinggi, berbelok ke jalan raya, dan semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Rina menyandarkan kepalanya di jok mobil sambil tersenyum. Langit di luar sana begitu biru dan cerah. Ia memejamkan matanya, membayangkan rumah mungilnya yang baru, kebun bunga yang akan ia tanam, dan aroma kue yang akan ia panggang di dapur miliknya sendiri. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Ia bukan lagi menantu yang tertindas, bukan lagi janda yang berduka dalam diam. Ia adalah Rina, wanita merdeka yang dicintai dengan hebat oleh suaminya, dan kini siap melangkah menyongsong takdirnya sendiri dengan kepala tegak. Dan di suatu tempat di sana, ia tahu Adam sedang tersenyum, berbisik bangga, "Selamat jalan menuju kebahagiaan, sayangku."